Oke, sebelumnya, halo teman-teman. Perkenalkan, nama aku Angelin Dianita Setiawan dari kelas 10A, nomor absen 3. Jadi pada hari ini aku mau jelasin kepada kalian kayak kerajaan Jenggala gitu. Jadi beberapa poin yang aku bahas nanti itu ada penjelasan singkat tentang kerajaan Jenggala ini. Yang kedua ada latar belakang kerajaan Jenggala ini. Yang ketiga ada masa kejayaan dari kerajaan Jenggala. Yang keempat ada fase kemunduran atau keruntuhan. Yang kelima ada peninggalan-peninggalan kerajaan Jenggala. Oke, kita langsung aja ya teman-teman. Jadi kerajaan Jenggala itu adalah salah satu kerajaan pada masa Hindu-Buddha yang bertempat atau berada di daerah Jawa Timur pada tahun 1042. Wilayah kerajaan Jenggala ini sendiri itu membentang dari wilayah Pasuruan, Sidoarjo hingga Mojokerto. Oke, kerajaan Jenggala ini muncul setelah ini ya, terpecahnya atau terbaginya kerajaan Medang Kamulan yang saat itu dipimpin oleh raja yang namanya Raja Airlangga dengan masa kepemimpinan 1009 sampai 1042 Masehi. Nah, untuk Raja Airlangga ini tuh kayak seorang raja yang bisa bikin kerajaan Medang Kamulan ini menuju puncak kejayaan atau masa kejayaan, guys. Setelah kematian Raja Airlangga sendiri, itu kerajaan Medang Kamulan diceritakan terbagi menjadi dua, yaitu Jenggala sama Panjalu atau Kediri. Nah, kenapa sih kerajaan Medang Kamulan ini harus terbagi menjadi dua? Jadi kerajaan Medang Kamulan ini terbagi menjadi dua untuk menghindari konflik atau perebutan kekuasaan antara kedua putra Airlangga. Nah, kalian pasti kayak bingung gak sih sama pernyataan aku yang tadi, yang kayak konflik atau perebutan kekuasaan antar kedua putra Airlangga? Kalian pasti kayak mikir, emang Airlangga gak punya calon penerus atau kayak intinya penerus tahta kerajaan Medang Kamulan ini. Nah, pada awalnya Raja Airlangga itu punya penerus, guys, yang gak lain itu putrinya yang namanya Sanggrama Wijaya Tunggadewi. Tapi sayangnya Sanggrama Wijaya Tunggadewi ini tuh kayak menolak gitu loh untuk meneruskan kerajaan punya ayahnya. Konon Sanggrama Wijaya Tunggadewi ini kayak lebih memilih menjadi petapa dengan gelar Dewi Kili Suci Sanggrama Wijaya daripada meneruskan kerajaan Medang Kamulan. Penolakan putri mahkota tadi itu bahkan ditulis di sebuah prasasti yang namanya Prasasti Cana sama Prasasti Turun Yang. Nah, oke, akibat penolakan ini makanya itu kedua putra Airlangga tadi itu kayak berebut gitu untuk menjadi penerus Airlangga, yang akhirnya itu kayak bikin Airlangga ini memutuskan untuk membagi dua kerajaannya. Jadi singkat cerita, setelah udah terpecah menjadi dua nih, kerajaan Jenggala itu dipimpin oleh Mapanjika Rasakan. Terus untuk kerajaan Kediri itu dipimpin oleh Sri Samara Wijaya. Oh iya, untuk pembagian kerajaan Medang Kamulan sendiri itu dicatat di prasasti yang namanya Prasasti Mahaksupya. Oke. Selanjutnya masa kejayaan. Jadi
diceritakan pada awal-awal berdirinya Kerajaan Jenggala itu Kerajaan Jenggala lebih unggul atau berkembang pesat daripada Kerajaan Kediri guys, kayak kerajaan sebelahnya. Nah itu kesuksesan itu nggak lepas dari peran Mapanjika Rasakan sebagai raja, karena dia itu diceritakan aktif melakukan diplomasi ke berbagai wilayah sama pandai mengatur pemerintahan. Untuk perkembangan Kerajaan Jenggala sendiri itu bisa dilihat dari berbagai aspek sebenarnya, kayak pemerintahan, ekonomi, bahkan budaya. Nah, untuk fun fact aja ya, kalau sebenarnya Raja Jenggala ini atau Garasakan ini mengesahkan desa Turunhyang sebagai desa perdikan atau bebas pajak. Kenapa sih kok bisa disahkan sebagai desa bebas pajak? Hal itu karena penduduk dari desa ini tuh kayak setia membantu Jenggala dalam melawan Panjalu atau musuhnya. Nah, nggak cuman itu, pada tahun 1052 Raja Jenggala itu diceritakan memberikan anugerah kepada desa Malenga karena masyarakatnya itu aktif membantu Jenggala dalam pertempuran melawan raja yang namanya Raja Tanjung. Raja Tanjung itu kayak anak buahnya kerajaan Panjalu gitu guys. Nah, tadi kan aku bilang kalau Kerajaan Jenggala itu bisa perkembangannya itu bisa dilihat dari kayak aspek ekonomi gitu. Nah, untuk aspek ekonomi, Kerajaan Jenggala itu diceritakan menguasai lumbung padi dan bandar dagang pada saat itu. Kerajaan Jenggala itu juga punya kayak pusat militer, pusat pemerintahan, fasilitas umum, bahkan kayak menguasai sebuah bandar dagang gitu, kayak bandar dagang di daerah aliran Sungai Porong gitu guys. Pada bandar dagang yang di Sungai Porong itu kayak ada kantor dagang yang isinya itu kayak bertujuan untuk mengatur atau mengurus profit atau keuntungan dari perdagangan palawija, emas, perak, gading, bahkan kayak kerajinan tangan gitu. Nah, bandar dagang ini juga kayak diceritakan dikunjungi oleh pedagang-pedagang dari negara lain kayak Cina, Thailand, bahkan Afrika. Kok bisa ya? Nah, kenapa bisa? Itu karena negara-negara kayak Cina, Afrika, Thailand itu kayak datang ke bandar dagang tadi itu kayak untuk mengimpor beras, kayu cendana, kayu gaharu, dan bunga-bunga kering. Setelah mendengar penjelasanku mengenai perkembangan Kerajaan Jenggala tadi itu, kayaknya kita bisa sebut atau kita bisa katakan kalau misalnya pada masa kepemimpinan Mapanjika Rasakan ini Kerajaan Jenggala itu bisa berada di puncak kejayaan atau masa kejayaan. Nah, tadi kan aku bilang ya kalau misalkan Kerajaan Jenggala ini tuh awalnya berkembang pesat gitu. Nah, walaupun berkembang pesat, kerajaan ini tuh nggak luput dari yang namanya fase kemunduran atau keruntuhan. Nah, kalian kan tadi udah denger ya kalau misalkan Mapanjika Rasakan ini sama Sri Samarawijaya ini sebelum dibagi menjadi dua Medangkamulan itu kayak udah terlibat konflik gitu loh guys, sama kayak pokoknya terlibat konflik, perebutan kekuasaan, perang saudara, pokoknya gitu-gitu guys. Kayak walaupun udah dibagi menjadi dua Medangkamulan, mereka itu kayak tetap terlibat perang saudara gitu. Nah, sampai endingnya itu atau puncaknya itu
kayak Jenggala itu diceritakan menyerah kepada kerajaan Kediri pada tahun 1135. Nah, penaklukan ini itu terjadi pada masa kepemimpinan Jayabaya di Kediri. Nah, Jayabaya ini tuh kayak terkenal sama semboyannya yang namanya itu Panjalu Jayati, yang artinya itu Panjalu atau Kediri menang. Untuk penaklukan Jenggala ini dicatat ya di prasasti yang namanya Prasasti Ngantang. Oke. Untuk yang selanjutnya ada peninggalan kerajaan Jenggala yang pokoknya yang masih ada sampai sekarang itu ada beberapa guys sebenarnya. Yang pertama itu ada Prasasti Malenga. Nah, Prasasti Malenga itu isinya apa sih? Prasasti Malenga ini tuh isinya tentang pemberian anugerah atau status sima kepada desa Malenga, yang kayak aku bilang tadi itu loh guys, karena udah membantu Panji Garasakan dalam peperangan melawan Lingajaya dari kerajaan Panjalu guys. Nah, karena dia udah membantu melawan Lingajaya, dan Lingajaya itu kayak terusir gitu dari kerajaan Jenggala, makanya itu diberi anugerah status gitu. Kemudian fun fact aja, ini tuh ditemukan di desa Banjar Arum namanya desanya. Itu tuh di daerah Tuban, Jawa Timur. Dan sekarang itu disimpan, prasestinya itu disimpan di Museum Nasional Indonesia di Jakarta, itu dengan nomor inventaris itu E18. Inventarisnya E18. Kemudian sayangnya itu sayang banget ini, itu tulisan di Prasasti Malenga itu kayak sekarang udah nggak terlalu jelas guys, sayang banget padahal. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada Prasasti Kambang Putih. Jadi sebenarnya kata Kambang Putih itu kayak merujuk pada suatu wilayah yang sekarang itu jadi Kabupaten Tuban ini guys. Jadi di prasasti itu isinya Raja Garasakan tadi kayak menyebutkan bahwa Kambang Putih atau daerah tadi itu kayak merupakan kota pelabuhan pada masanya, yang dimana terjadi perniagaan antar pulau, bahkan perniagaan antar dunia guys. Yang selanjutnya ada Prasasti Sumengka. Prasasti Sumengka ini itu diperkirakan dibuat pada tahun 1059. Jadi diperkirakan dibuat pada 1059 guys. Prasasti ini itu dikeluarkan oleh Raja Samaratosa namanya. Jadi isinya itu kayak Raja Samaratosa ini kayak memberi anugerah pada desa yang namanya Desa Sumengka tadi sebagai desa perdikan, atau yang tadi aku bilang desa bebas pajak itu, karena desa ini telah memperbaiki saluran air yang dulu dibuat oleh Paduka Kampungku, atau nama lainnya itu Erlangga. Kemudian selanjutnya ada Prasasti Turun Hyang. Nah, yang ini tuh Prasasti Turun Hyang 2 guys. Kenapa Prasasti Turun Hyang 2 itu? Karena memperingati pemberian tambahan anugerah kepada desa yang namanya Desa Turun Hyang tadi. Nah, sebelumnya itu Prasasti Turun Hyang 1 itu kayak udah disebutkan kalau Desa Turun Hyang ini tuh kayak udah dapat anugerah dari Raja Erlangga. Nah, anugerah Desa Turun Hyang ini kayak menerima anugerah kembali gitu guys.
atas jasa-jasanya yang udah membantu Raja Panji Garasakan ini. Makanya namanya Prasasti Trunjang 2. Karena sebelumnya udah ada Prasasti Trunjang 1. Karena juga sebelumnya udah kayak menerima anugerah juga. Yang kemudian yang selanjutnya ada Candi Prada. Jadi candi ini itu kayak sebuah peninggalan, ya jelas lah. Jadi ini adalah sebuah peninggalan Kerajaan Jenggala pada untuk tahunnya aku kurang tahu. Kalau untuk letaknya itu di Dusun Reno Pencil, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Yang terakhir ada Prasasti Banjaran. Prasasti Banjaran itu kayak isinya berisi tentang Raja Alanjung Ahyes. Itu kayak memberikan anugerah kepada raja bawahan di Banjar, di daerah Banjar ini, karena udah berjasa membantu raja dalam usaha merebut kerajaan Jenggala kembali gitu loh guys. Jadi itu kayak juga mengindikasikan kalau misalkan ada perebutan kekuasaan di daerah Jenggala sendiri. Kayak untuk slide terakhir ini tuh isinya daftar pustaka. Ini tuh isinya sumber-sumber atau website yang aku pakai buat rujukan membuat PowerPoint atau PPT ini. Oke, mungkin cukup atau sekian dari aku. Aku pamit undur diri. See you in the next video.